Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Sasrifa dari kelompok 18 dengan NIM H07 1211068. Di sini saya akan mengenalkan bagaimana metode operasionalisasi dan perawatan perangkat lunak. Jadi dari kelompok kami akan mempresentasikan hal tersebut. Nah, kita masuk dulu ke dalam apa saja akan kita bahas. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit. Yang pertama itu tim kami. Tim kami itu terdiri atas saya, itu Muhammad Ardian Sasrifa dengan ekor NIM 068. Yang kedua itu Muhammad Zul Ramadan dengan ekor NIM 059. Yang ketiga itu Haikal, dan yang keempat itu Nur Syifa 049 dan Iqbal itu 087, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana oke, baik. Baik, yang selanjutnya itu bagaimana masalah utama dalam pemeliharaan perangkat lunak. Ada beberapa masalah teknis yang dialami. Itu yang pertama itu limited understanding, di mana software engineer baru harus dengan cepat paham program atau aplikasi yang dibuat oleh developer lain. Sehingga ketika terjadi error atau penambahan fitur dapat langsung terperbaiki. Seperti itu. Yang kedua, itu terkait dengan testing. Melakukan pengujian pada software untuk menemukan bug. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan para perawatan software. Seperti itu. Dan yang ketiga, itu terkait dengan impact analysis, di mana menganalisa pengaruh yang ditimbulkan ketika ada penambahan fitur. Jangan sampai saat terjadi penambahan fitur malah membuat program error atau fungsi lain jadi tidak berfungsi, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan tahap operasionalisasi. Jadi untuk tahap operasionalisasi itu ada beberapa. Yang pertama itu kita definisikan kebutuhan perangkat lunak, terus kita memilih perangkat lunak yang tepat dengan apa yang telah dibutuhkan sebelumnya. Setelah itu kita memasang dan mengkonfigurasi perangkat lunak tersebut. Jadi kita harus setelah membuat atau memilih perangkat lunak yang tepat, kita tetap harus menyusun kembali dan mengatur perangkat lunak tersebut akan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir itu memilih fungsionalitas perangkat lunak, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh rekan tim saya. Saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pemeliharaan perangkat lunak, di mana model pemeliharaan perangkat lunak ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu Quick Fix Model adalah salah satu model penyelesaian masalah yang berfokus pada mengatasi gejala-gejala masalah tanpa menggali akar penyebabnya, di mana model ini biasanya digunakan untuk menangani masalah-masalah yang mendesak, sederhana, dan tidak berdampak besar pada suatu aplikasi. Quick Fix Model sendiri memiliki kelebihan, yaitu model ini lebih cepat, mudah, dan murah. Namun, kekurangannya ialah di mana Quick Fix Model ini tidak menjamin bahwa masalah tidak akan muncul kembali lagi. Yang kedua itu ada Interactive Enhancement Model, adalah salah satu model pemeliharaan perangkat lunak yang bersifat evolusioner, di mana model ini tidak mengumpulkan dan memahami persyaratan sistem secara lengkap pada tahap awal, melainkan membangun sistem dengan meningkatkan persyaratan, desain, dan konstruksi sistem sebelumnya berdasarkan umpan balik dari pengguna. Keuntungan dari model ini adalah bahwa dokumentasi sistem selalu diperbarui sesuai dengan perubahan kode program. Model ini cocok digunakan dalam pemeliharaan terjadwal atau modernisasi aplikasi berskala kecil. Dan yang ketiga ada Full Reuse Model, adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang berdasarkan pada konsep penggunaan kembali, di mana komponen-komponen perangkat lunak yang sudah ada. Model ini bertujuan untuk mengurangi biaya, waktu, dan resiko pengembangan perangkat lunak dengan memanfaatkan komponen-komponen yang sudah teruji dan berkualitas. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Sakinah Nur Syifa dengan NIM H07121049. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari perawatan perangkat lunak. Yang pertama yaitu memperbaiki masalah dalam perangkat lunak. Perawatan perangkat lunak membantu dalam memperbaiki masalah pada perangkat lunak seperti bug atau error yang mempengaruhi kinerja dan fungsionalitasnya. Yang kedua yaitu mencegah kegagalan perangkat lunak. Perawatan berkala membantu untuk mencegah kegagalan perangkat lunak akibat kerusakan dari penggunaan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu memperpanjang usia perangkat lunak. Dengan menjalankan perawatan yang baik, umur perangkat lunak dapat diperpanjang sehingga kita tidak harus mengeluarkan biaya untuk penggantian perangkat lunak yang baru dengan terlalu cepat. Selanjutnya yaitu tantangan dalam melakukan operasionalisasi dan perawatan perangkat lunak. Yang pertama yaitu kesulitan teknis. Melakukan metode operasionalisasi dan perawatan perangkat lunak membutuhkan sumber daya teknis yang sesuai untuk menjalankannya. Yang kedua yaitu keamanan. Memastikan keamanan perangkat lunak menjadi tantangan tersendiri karena adanya ancaman keamanan cyber yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Perbedaan kebutuhan dan lingkungan pengguna yang berbeda-beda menimbulkan kompleksitas dalam menjalankan metode operasionalisasi dan perawatan perangkat lunak. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zul Ramadan dengan NIM H07121059. Baik, jadi selanjutnya adalah materi tentang maintenance cost estimation, di mana sesuai artinya bagian ini berbicara mengenai estimasi perawatan software. Nah, biasanya itu relatif lebih besar dari biaya development. Tentunya software yang lebih tua akan membutuhkan biaya yang tinggi karena menggunakan bahasa pemrograman lama ataupun compilers versi lama. Adapun faktor yang mempengaruhi biaya pemeliharaan software, yang pertama yaitu adalah stabilitas tim, di mana
biaya dapat ditekan jika staf yang terlibat itu adalah staf yang sama dalam kurun waktu yang lama juga. Kemudian adalah tanggung jawab kontraktual yang merupakan insentif pengembangan software. Apakah insentif tersebut tertera atau tidak? Jika tidak tertera, biasanya itu akan lebih murah. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan staf, di mana relevansi pengalaman dan juga pengetahuan staf bisa mempengaruhi atau menekan biaya maintenance. Kemudian itu adalah usia dan struktur program, yang dimana selama perubahan dilakukan itu tidak terjadinya dokumentasi atau tidak adanya dokumentasi yang baik, sehingga kodenya sulit untuk dipahami. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Hekal dengan NIM 071221039, di mana materi selanjutnya yaitu mengenai aktivitas maintenance. Aktivitas maintenance sendiri ini merupakan sekelompok tindakan dan proses yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan perangkat lunak yang sudah ada. Dalam materi kali ini, aktivitas maintenance sendiri ini mencakup 4 poin utama. Yang pertama adalah pemahaman program, yang kedua adalah transisi, yang ketiga adalah penerimaan ataupun penolakan permintaan maintenance, yang keempat adalah analisis dampak. Selanjutnya ada software maintenance, merupakan salah satu tahap dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Ini merujuk pada aktivitas yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan perangkat lunak yang sudah ada setelah perangkat lunak tersebut telah dipasang dan digunakan dalam produksi. Misal tindakannya antara lain adalah program slicer, yang kedua adalah static analyzer, yang ketiga adalah dynamic analyzer, yang keempat adalah data flow analyzer, yang kelima adalah cross reference, yang keenam adalah dependency analyzer. Karena tindakan ini untuk membantu dalam proses pemeliharaan perangkat lunak. Semua aktivitas ini bertujuan untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan perangkat lunak yang sudah ada. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.